Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itmamul Umam dari kelas A18, domisili Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang mengenal konsep dasar usul fikih. Mengenal konsep dasar usul fikih. Usul fikih adalah ilmu tentang prinsip-prinsip dalam penalaran hukum Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau mengupas konsep dasar dalam usul fikih. Nah, di sini ada pengertian usul fikih. Definisi usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan sumber hukum Islam yang digunakan untuk diambil hukum-hukumnya. Ada juga manfaat studi usul fikih, yaitu sangat penting bagi pemahaman hukum Islam karena memungkinkan kita untuk memahami dasar-dasar dari berbagai hukum yang terdapat dalam Islam. Ada juga perbedaan usul fikih dan fikih. Apa itu? Usul fikih berbeda dengan fikih karena fikih berfokuskan pada penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan usul fikih lebih berfokus dan pada prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Nah, selanjutnya ada juga sumber hukum dalam usul fikih. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran adalah sumber utama dalam usul fikih karena mengandung petunjuk-petunjuk hukum dalam Islam. Yang kedua, hadis. Hadis adalah sumber kedua dalam usul fikih setelah Al-Quran dan berisi riwayat-riwayat Nabi Muhammad dan sahabat Nabi tentang hukum Islam. Ijtima adalah kesepakatan ulama tentang suatu hukum Islam dalam satu periode yang menjadi sumber ketiga dalam usul fikih. Selanjutnya qiyas. Qiyas adalah analogi yang dibuat oleh para ulama Islam untuk menentukan hukum baru yang tidak terdapat di Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, metode penyelidikan hukum dalam usul fikih. Yang pertama, penyelidikan terhadap Al-Quran, yaitu menyelidiki terhadap Al-Quran melibatkan analisis makna ayat-ayat Al-Quran dengan fokus pada kata-kata firasa-firasa kunci untuk memahami hukum-hukum dalam Islam. Yang kedua, menyelidiki terhadap hadis, yaitu menyelidiki terhadap riwayat, isi, dan kebenaran hadis tersebut. Yang ketiga, menyelidiki terhadap praktik para sahabat Nabi, yaitu memiliki praktik mereka atau dalam menjalankan ajaran Islam. Yang keempat, menyelidiki terhadap praktik para ulama, yaitu menyelidiki praktik atau melibatkan pengkajian keputusan-keputusan mereka dalam memahami hukum Islam. Dan selanjutnya yaitu adalah qiyas dalam usul fikih. Pengertian qiyas adalah suatu metode analogi dalam usul fikih dengan menggunakan hukum yang sudah ada untuk menentukan hukum yang belum ada. Jadi hukum yang sudah ada akan ditentukan hukum yang baru. Yang kedua, cara melakukan hukum qiyas. Langkah-langkahnya melakukan qiyas meliputi menemukan hukum yang sudah ada, mengidentifikasi rukun dan hal-hal yang dianalogikan, dan menyimpulkan hukum yang baru. Nah, kelebihan dan kekurangan qiyas, yaitu dapat menyediakan solusi untuk masalah-masalah hukum yang belum diputuskan, namun terkadang
lingkupnya terlalu sempit sehingga tidak dapat membantu dalam menentukan hukum dalam beberapa kasus. Yang selanjutnya, istishab dalam usul fikih. Nah, pengertian istishab yaitu prinsip dalam usul fikih yang mengasumsikan bahwa suatu masih tetap berada pada hal yang sebelumnya tanpa adanya perubahan atau pembatalan hukum. Siapa yang boleh menggunakan istishab? Yaitu oleh ahli fikih atau mujtahid yang mampu memahami prinsip-prinsip hukum dan substansi hukum Islam. Contoh penerapan istishab. Contoh penerapan istishab ini adalah contoh riwayat sahabat Nabi yang menyatakan bahwa suatu barang tidak haram yang mana dapat dijadikan sebagai hukum berkaitan dengan barang tersebut jika tidak ada hujah yang dapat membatalkannya. Yang selanjutnya adalah istishan dan usul fikih. Pengertian istishan adalah prinsip dalam usul fikih yang memperbolehkan mengikuti hukum yang dianggap lebih adil atau lebih baik dalam kondisi tertentu, walaupun bertentangan dengan prinsip qiyas atau istidlal. Contoh penerapan istihsan itu adalah pengurusan zakat di mana istihsan digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan ketidakadilan pembagian zakat di antara fakir miskin. Kelebihan dan kekurangan istihsan dapat membantu dalam mengambil keputusan-keputusan yang secara praktis lebih cocok untuk situasi tertentu, namun dapat pula menyebabkan adanya perbedaan pendapat antara ulama tentang suatu hukum Islam. Kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, karakteristik ulama usul fikih harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang bahasa Arab dan literatur Islam serta kemampuan untuk memahami kompleksitas hukum Islam. Ada relevansi usul fikih dalam kehidupan beragama. Belajar usul fikih penting bagi kita untuk memahami hukum Islam dengan benar dan akurat, dan membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kreativitas dalam menemukan hukum baru. Usul fikih memungkinkan para ulama untuk menemukan hukum baru dalam situasi-situasi yang mungkin belum diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama dengan cara menggunakan metode-metode kreatif dan memahami prinsip-prinsip usul fikih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.